Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah minggu kita pada hari ini, dan jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kesungguhan hati, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan karena kasih setianya besar kepada kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tuhan Allah telah
Mari kita masuk dalam doa pribadi kita untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kehidupan kami masih jauh dari kehendak-Mu. Kami mengakui masih seringkali berbuat dosa dan kesalahan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dengan hati yang terbuka saat ini kami mengaku dosa dan bertobat di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami mohon pengampunan dosa. Amin. Dari gungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam bandar tenang, ku datang padamu. Dari keputusasaanku, masuk ke dalam anugerah-Mu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Jemaat kami undang berdiri. Berbahagialah setiap orang yang mengakui kesalahannya dan mohon pengampunan Allah, karena kepadanya berita anugerah dialamatkan.
Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Kami siap menyambut firman-Mu ya Tuhan, supaya iman kami terpelihara dan pengharapan kami menyala-nyala dalam segala keadaan apapun. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami dan memberikan hikmat, supaya kami dapat mengerti, memahami, serta tergerak hati untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13.
Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih terus dalam kebersamaan menjalani kehidupan yang diwarnai dengan kesukaran, kesulitan yang rupanya belum kunjung usai. Namun kita tetap terus membangun pengharapan di dalam Tuhan. Maka tema ibadah kita pada minggu ini adalah tetap berbuah di masa yang susah. Ya, sekalipun menjadi satu paradok, bagaimana dalam keadaan susah tetapi tetap bisa berbuah, tetap bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan, dan pesan yang disampaikan itu berisi kabar baik ataupun juga kabar buruk. Jadi apa yang dikisahkan oleh kitab Yesaya adalah tentang kisah dari masa ke masa kehidupan umat Israel. Kala mereka mengalami pembuangan di Babel, kemudian kala Yerusalem, Bait Allah hancur, lalu juga masa ketika mereka kembali ke Yehuda, dan kemudian Bait Allah mulai dibangun kembali dan Yerusalem dipulihkan. Nah, kalau kita cermati kitab Yesaya itu terdiri dari 3 bagian besar. Bagian pertama itu pasal 1 sampai 39 itu berisi tentang kabar buruk. Kabar buruk tentang apa? Yaitu tentang penghukuman yang dilakukan Allah. Sehingga menggambarkan bagaimana umat dalam masa-masa penderitaan dan kesukaran kala itu. Kemudian bagian yang kedua, pasal 40 sampai pasal 55, itu berisi tentang penghiburan dan pengharapan bagi umat.
Jadi setelah masa-masa sulit, masa-masa kelam, maka kemudian juga disampaikan tentang penghiburan, pengharapan, dan kemudian di bagian yang ketiga, pasal 56 sampai 66 itu berisi tentang kisah kehidupan Israel yang baru, yang taat kepada Allah, di mana mereka sudah mengalami pemulihan. Jadi ada 3 fase yang terangkum dalam kitab Yesaya, dan itu menggambarkan tentang bagaimana lika-liku perjalanan kehidupan umat Israel. Nah, bacaan kita saat ini Yesaya 55 ayat 10 sampai 13 itu menjadi bagian dari kitab yang kedua tadi, yang berisi bahwa setelah umat menjalani masa-masa yang berat dalam perjalanan kehidupan, itu kemudian akan memasuki babak baru, yaitu masa penuh pengharapan dan pemulihan. Itu kitab yang kita baca, dan itu menjadi bagian akhir dari bagian yang kedua tadi, yang berisi tentang pengharapan dan juga tentang janji pemulihan. Nah, tentu saja memang untuk bangkit dan membangun pengharapan baru itu tidak selalu mudah, itu tidak bisa kita selai, tidak bisa kita pungkiri. Terlebih ketika sudah sekian lama dalam keterpurukan dan mencoba berulang-ulang untuk bangkit, untuk menaruh pengharapan, namun ternyata tidak mengubah kenyataan. Jadi kita bisa bayangkan betapa kala itu dalam masa-masa awal pembuangan mereka dalam kesesakan, dalam kesulitan, sekian lama mereka dalam masa pembuangan, lalu dijanjikan tentang pemulihan, tentang pengharapan. Memang tidak mudah, karena sekian lama mereka terkungkung oleh penderitaan dan kesukaran itu. Nah, namun kemudian bagian yang kedua dari kitab Yesaya ini yang berisi tentang pengharapan dan pemulihan, dan dari apa yang kita baca dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13, ada 2 hal yang mendasar yang menjadi pesan sebagai stimulus, sebagai suatu rangsangan untuk menumbuhkan kegairahan dan rasa optimis. Jadi bagaimana umat Israel kala itu yang sudah sekian lama dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam pembuangan, ya dihadirkan tentang pengharapan, dan ada 2 hal yang disampaikan melalui pembacaan yang kita dengar bersama. Yang pertama adalah dari ayat yang ke-11. Itu dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ada istilah firmanku keluar muncul di bagian ayat ini yang sedang menegaskan tentang adanya proses pemulihan dan juga untuk menumbuhkan pengharapan. Nah, ayat ini hendak menegaskan, hendak mengingatkan tentang kemahakuasaan Tuhan. Bahwa dengan firman-Nya Tuhan itu berkuasa untuk menciptakan. Jadi kata firmanku yang ada di kitab Yesaya ini itu mengingatkan kita, mencoba untuk mengingatkan umat tentang apa yang sudah juga disaksikan dalam Kejadian pasal 1. Yaitu ketika Allah yang Maha Kuasa itu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dan juga menata dunia ini menjadi suatu ciptaan yang amat baik. Hendak menggambarkan betapa firman Allah itu penuh kuasa untuk menciptakan bahkan juga menyelamatkan. Dan firman Allah inilah juga yang akan membawa umatnya keluar dari tanah Babel dan menolong mereka membangun Yerusalem baru. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan,
Jadi kita diingatkan bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk menciptakan dunia ini. Tuhan juga yang sudah menolong umatnya di masa yang lalu. Dan itu juga adalah Tuhan yang sama, yang saat ini kita percaya, dan kita yakin bahwa kuasanya tidak berubah. Dan dialah yang akan tetap menolong kita, yang akan tetap menuntun kita, yang akan tetap menguatkan kita, termasuk di dalam kita menjalani kehidupan yang penuh kesukaran ini. Jadi poin yang pertama kita diingatkan tentang kemahakuasaan Tuhan. Masa pandemi, masa kesukaran ini masihkah menumbuhkan keyakinan bahwa Tuhan itu maha kuasa, atau memang sudah mulai terkikis oleh keraguan, oleh keputusasaan atau yang lainnya? Itu menjadi poin yang pertama. Nah, poin yang kedua yang hendak ditegaskan sebagai stimulus untuk kita menjalani kehidupan di masa-masa sekarang ini adalah ayat yang ke-13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ayat ini memiliki pesan, dan coba kita bayangkan isi dari pesan itu dengan kita membayangkan suatu daerah atau tanah itu yang tadinya itu sudah ditumbuhi semak duri, semak belukar, dan itu juga kemudian hanya menjadi padang gurun, gersang, tetapi kemudian ya akan menjadi suatu daerah atau tanah yang kemudian dialiri air, dan kemudian akan tumbuh pohon-pohon di sana. Yang tadinya berupa semak duri, padang gurun, kemudian akan dialiri air, kemudian menyuburkan tanah itu, dan kemudian akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sana. Betapa itu kemudian memang mengubah situasi, suasana yang penuh kegersangan, yang penuh dengan ketandusan, tetapi kemudian menjadi nuansa daerah yang penuh dengan kehijauan oleh karena tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya di bacaan minggu ini, khususnya bacaan Injil itu dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23, itu juga berkisah tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, mungkin kita ingatlah tentang kisah itu walaupun tidak kita baca. Nah, di sana digambarkan ada 4 jenis media ya, yang menjadi tempat tumbuhnya benih, yaitu pinggir jalan, tanah berbatu, tanah penuh semak, dan juga kemudian tanah yang baik. Untuk membawa satu persepsi, saya ingin bertanya gitu. Apakah semua benih yang baik lalu jatuh ke tanah yang baik pasti menghasilkan panen yang baik? Saya ingin mengajak kita dalam perspektif ya, bahwa hasil panen itu tidak melulu atau tidak menjadi faktor tunggal hanya dipengaruhi oleh medianya saja. Ada hal yang lain. Dan kalau kita ketahui bersama bahwa meskipun tanah di Israel itu digambarkan sebagai tanah yang berlimpah susu dan madu, tapi realitasnya bahwa tanah di Israel itu sebagian besar adalah padang gurun yang tandus. Air juga sulit di sana. Tetapi ketika diupayakan, ketika digarap dengan baik, ketika dikerjakan secara maksimal atau juga menggunakan teknologi, pertanian di Israel menjadi salah satu pertanian yang maju di dunia ini.
Ketika saya membaca tentang kitab Injil ini, saya juga kemudian teringat tentang kondisi geografis di Gunung Kidul. Bahwa di sana itu sebagian lahan yang digarap oleh para petani adalah berupa gunung kapur dengan tanahnya yang sangat sedikit dan bahkan air sulit. Namun penduduk di sana masih bisa panen kacang tanah, jagung, singkong, dan lain-lain. Mengapa? Karena diusahakan, karena diupayakan, karena ada keuletan kerja keras untuk mengusahakan lahan yang penuh dengan keterbatasan itu. Jadi benih baik jatuh di tanah yang baik, jika tidak diusahakan, jika tidak kemudian diupayakan, ya tidak akan menghasilkan panen yang baik. Ini saya mengajak untuk kita membuka perspektif ya. Selama ini mungkin kita kemudian berkecil hati, oh iya aku bukan tanah yang subur, aku hanya batu, aku hanya tanah yang penuh dengan semak dan sebagainya. Jadi media bukan menjadi satu-satunya penentu hasil. Nah, saat ini kita hidup di masa yang sulit dan memang tidak cukup hanya dijalani dengan keluhan. Karena itu mari kita tengok apapun yang ada dalam diri kita saat ini. Apapun itu. Bagaimanapun kondisinya, coba kita tengok. Dan sekalipun itu terbatas adanya, tetapi itu yang kita punya, dan itu adalah realitas kehidupan kita, mari tetap kita apresiasi. Sekalipun mungkin bukan tergambar sebagai lahan yang subur, mungkin hanya lahan yang berupa tanah berbatu ataupun juga lahan yang penuh dengan semak belukar, dan kita menyadari oh itu terbatas. Tetapi mari coba kita apresiasi bahwa itu yang kita punya. Lalu kita menjadikannya sebagai modal untuk mengusahakan segala sesuatunya untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Supaya kemudian di dalam kehidupan yang penuh kesulitan ini kita kemudian juga tetap bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Katanya di masa yang penuh krisis ini, tindakan out the box itu sudah tidak cukup. Kalau dulu kan dalam suasana normal untuk memacu kita harus berbuat sesuatu yang out of the box gitu kan. Sekarang nggak cukup. Orang mengatakan sekarang malah kalau perlu boxnya itu dibuang sehingga sudah tidak ada boxnya. Yang artinya apa? Menuntut untuk suatu lompatan, terobosan yang memang signifikan dan tidak bisa hanya biasa-biasa saja. Sehingga apapun yang ada dalam diri kita, yang terbatas sekalipun, kalau kita usahakan dengan upaya yang terbaik, pastilah akan menghasilkan sesuatu. Walaupun itu mungkin sekecil apapun. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah mulai di lingkungannya gitu untuk menanam sayuran, itu sepertinya sepele, tapi sekarang kan sangat terasa sekali gitu. Bagaimana manfaatnya sekalipun terbatas, tetapi itu bisa satu sisi bisa menjadi sisi hiburan, tetapi ternyata juga bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Dalam masa-masa yang penuh kesukaran, tetapi kita masih bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Jadi mari kita yakini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kehidupan kita tidak tergambar ideal seperti tanah yang subur. Mungkin kita merasa bahwa kita adalah tanah semak berduri, kita adalah tanah berbatu. Namun jangan membuat kita berkecil hati. Ini adalah karya Allah yang akan berproses dalam hidup kita, dan Allah sedang mengerjakannya melalui kehidupan kita. Maka mari kita usahakan untuk menghasilkan hasil yang semaksimal mungkin
yang kita mampu. Kita memang perlu melangkah lebih lagi untuk bisa bertahan, untuk tetap berpengharapan di masa-masa yang penuh kesukaran ini. Mari tetap berbuah di masa yang susah. Amin. Jemaat, kami mohon berdiri. Marilah bersama seluruh umat Kristiani di seluruh dunia kita nyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah memelihara iman kami melalui firman yang telah kami terima, yang mengingatkan kami tentang Engkau sebagai Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan dunia ini, yang juga berkuasa telah menolong umat-Mu dari kesesakan dan kesukaran. Itu juga yang kami yakini, Allah yang akan menolong dan menguatkan kami di masa-masa sekarang ini yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan. Kiranya penghayatan iman kami kepada Allah yang Maha Kuasa mendorong kami untuk mengupayakan hal yang terbaik, sehingga dalam kondisi apapun kami tetap bisa menghasilkan sesuatu yang baik, sekecil apapun itu, supaya kami tetap berpengharapan dan bertahan dalam menjalani kehidupan di masa-masa sekarang ini. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang sakit. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaan mereka, supaya dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan merawat mereka, supaya mereka tetap berpengharapan dalam kondisi tubuhnya yang lemah, tetapi mereka tetap percaya Tuhan beserta dengan mereka, sehingga mereka tetap mengisi hidup mereka dengan penuh arti dan makna. Kami serahkan sepenuhnya saudara-saudara kami yang sakit dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ataupun juga keluarga-keluarga yang sedang dalam keterpurukan, sedang dalam beban berat hidup mereka. Tuhan topang, Tuhan tolong mereka, Tuhan temani mereka supaya mereka terus berjalan dalam kesetiaan, mereka tidak putus asa, mereka tidak menyerah oleh keadaan, tapi tetap berkeyakinan bahwa Tuhan akan memulihkan dan pengharapan itu selalu ada.
Tuntunlah mereka dalam ketaatan, supaya mereka menjadi umat Tuhan yang tetap setia untuk menantikan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu sebagai persekutuan bersama orang-orang percaya. Tuhan berkati dalam kebersamaan kami. Kiranya jarak yang terbentang tidak memisahkan kami, tetapi tetap menyatukan kami dalam persekutuan sebagai orang-orang yang saling menopang, saling menolong, dan menghidupi persekutuan bersama untuk hadir menjadi berkat, untuk menjadi saluran bagi orang-orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan berkati dalam kehidupan bersama kami sebagai gereja. Kiranya tetap Engkau pakai kami menjadi alat kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan YSAK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Tuhan berkati di dalam pelayanannya melalui dunia pendidikan, dan Engkau memberikan anak-anak yang dididik dan belajar di sana menjadi generasi-generasi pembaharu di masa yang akan datang, sebagai generasi yang meneladani kepada karakter Kristus. Tuhan berkati dalam setiap upaya tata kelola supaya YSAK semakin baik di masa-masa yang akan datang. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk apa yang ada di lingkungan kami, yang ada di bangsa dan negara kami, dan juga yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa memelihara kebersamaan kami, kehidupan kami, terutama di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Engkau selamatkan kami ya Tuhan, Engkau selamatkan dunia, Engkau selamatkan semesta ini. Dan setiap upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai macam kesulitan, termasuk upaya untuk menghentikan pandemi ini supaya berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang positif. Tuhan berkati kehidupan seluruh masyarakat di dunia ini, di bangsa dan negara kami, dan juga di kota kami, supaya kami tetap untuk bersabar dan tetap berdisiplin diri menjalankan protokol kesehatan dalam upaya kami untuk membatasi penularan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tetap terus berharap Engkau berikan kami hikmat supaya kami siap dan terbiasa untuk menjalani pola kehidupan di era new normal ini. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan kiranya memberkati mereka supaya seiring usia mereka bertambah, Tuhan memberkati mereka dengan berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kecukupan dan berkat kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mengungkapkan apa yang menjadi permohonan syafaat kami, dan saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami. Maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah doa syafaat dan doa pribadi kami yang segala sesuatunya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami
seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sekolah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan kita kali ini diambil dari Amsal 10 ayat 4-6. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur Tuhan karena sampai saat ini Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Engkau tetap menjaga dan melindungi kami, serta mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Saat ini Tuhan, kami menghaturkan persembahan yang kami ambil dari berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami. Sucikan persembahan kami ini Tuhan, dan berkatilah, supaya persembahan ini boleh layak kami haturkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mohon ampun Tuhan apabila pada saat kami menghaturkan persembahan terdapat dosa dan salah kami. Kiranya Engkau mau mengampuninya.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Diriku milikmu abadi, Engkau tumbuhkan imanku yang dalam aku kau mulai, kau sempurnakan bagimu. Olehmu kuncup merekam hingga berbuah mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang masih menjalani kehidupan yang penuh kesulitan dan kesukaran. Namun percayalah bahwa Allah yang Maha Kuasa, yang telah menata dan mencipta dunia yang tadinya penuh kekacauan menjadi sesuatu yang amat baik, Dia jugalah Allah yang sampai hari ini punya kuasa untuk menolong dan menyelamatkan kita. Dengan keyakinan itu, marilah kita mengupayakan segala sesuatu yang baik, supaya kita tetap berbuah sekalipun di masa yang susah. Kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.